karena suatu hari gitu kan pohonnya pengen ditebang gitu, cuman golok yang mau nebangnya membal gitu, nggak mempan dibacok gitu. Jadinya saya jadi ketakutan tidur di rumah gitu, dan rumahnya kan lantai 3 ya. Jam-jam 12 malam sama jam 2 gitu, kayak di atas genteng itu ada yang lewat, ada yang nindik-nindik, padahal akses dari lantai 3 ke genteng itu nggak ada gitu. Dan saya yakin bukan orang sih yang jalan. Wow, Rudy, ini banyak sekali email maupun direct message yang masuk ke tim mereka ada di mana-mana. Ini saking banyaknya saya mohon maaf nih, saya nggak bisa bacakan semuanya. Saya coba pilih beberapa ya. Dari Tangerang, tepatnya dari Fadli. Di sini Fadli cerita dia punya teman namanya Rifki. Rifki ini punya kemampuan untuk mendeteksi keberadaan makhluk gaib. Lalu pernah Fadli, Rifki, dan Boy hiking ke salah satu gunung dekat Bogor. Boy temannya ini dia kecapean sehingga dia memutuskan untuk duduk di salah satu batu besar yang ada di sana sampai ketiduran. Tapi pas bangun, nah ini dia kejadiannya. Badannya Boy tiba-tiba menggigil. Kebetulan temannya Fadli yang namanya Rifki yang ikut mereka naik gunung itu, dia punya kemampuan untuk membersihkan. Tapi saat mereka turun pulang ke rumah masing-masing ke daerah Tangerang, ternyata yang nempel di Boy itu ikut sampai ke Tangerang. Kenapa atau apa yang nempel di Boy itu, dan kenapa nggak bisa dideteksi sama Rifki, yang dimana Rifki notabene dikenal sebagai punya kemampuan untuk membersihkan hal-hal yang seperti itu. Kok beda tempat? Beda ya makhluk gaibnya. Bukannya levelnya sama-sama aja, kemampuannya sama-sama aja. Setiap makhluk gaib itu punya kasta, punya kemampuan berbeda-beda. Jadi ada yang lemah, ada yang sedang, ada yang kuat. Kasta dalam arti kata berdasarkan kekuatan mereka atau kedudukan mereka atau apa? Kedudukan di masyarakat. Misalnya ada yang budak, ada yang prajurit, ada orang biasa, ada kesatria, panglima, pangeran, ratu, raja, itu ada. Really? Iya. Dan kemungkinan yang menempel di Boy ini memiliki kasta yang tinggi. Itu kenapa si Rifki tidak bisa membersihkannya itu? Biasanya semakin tinggi kekuatannya, itu juga kastanya juga tinggi. Dan semakin kastanya tinggi, ya berarti ilmunya juga makin tinggi. Nah, ini Rifki ini dia tidak bisa mendeteksi karena si makhluk itu lebih tinggi dari si Rifki. Jadi si makhluk itu berhasil mengelabui Rifki. Sekarang saya mau lihat ini DM dari Fadel. Fadel tinggal di Jakarta Selatan. Halo tim, mereka ada di mana-mana, namaku Fadel. Aku tinggalnya di Jakarta Selatan. Di depan rumahku ada pohon mangga besar. Sudah beberapa kali mau ditebang tapi nggak bisa-bisa. Ada yang bilang karena ada penunggunya. Hah? Emang gitu ya? Kalau ada penunggunya jadi pohonnya kebal gitu dari kampak, dari gergaji apa gimana? Beberapa pohon memang menjadi tempat favorit makhluk halus. Dan dalam kasus ini berarti yang makhluk yang ada di pohon itu sangat kuat, sampai-sampai bisa terjadi hal di luar nalar seperti yang diceritakan si partisipan. Di mana dia mau memotong, mau menebang pohonnya tidak bisa-bisa. Iya. Segitu kuatnya. Iya. Memang sulit dinalar, tapi ya itulah yang terjadi. Terima kasih, jawabannya cukup membuat saya semakin takut dengan apa yang ada di halaman saya. Oke, baiklah. Kalau saya melihat begini banyak DM dan email yang masuk, kayak kita langsung saja menuju ke salah satu tempat dan kita bisa lihat sekuat apa yang menjadi kasus di sana dan apa saja masalah yang ada dan mungkin kita bisa membantunya. Oke. Langsung aja kita yuk. Fadel, karyawan swasta berusia 26 tahun ini, kerap diganggu ketika tidur
oleh jin penunggu pohon mangga yang tumbuh menjulang di halaman rumahnya. Sejak awal rumah dibangun, berkali-kali tukang yang hendak merobohkan pohon tersebut mengalami gangguan. Kepada tim mereka ada di mana-mana, Fadel meminta bantuan untuk melakukan pengusiran. Kenalin, nama saya Fadel, umur 26 tahun, kerjaan saya karyawan swasta. Dan selama saya tinggal di sini, saya ngerasa banyak hal yang janggal gitu. Ada yang gangguin. Cuman saya nggak tahu sumber masalahnya di mana. Pas tidur sering rep-repan, terus kayak ketindih gitu. Pernah suatu hari gitu kan, pohonnya pengen ditebang gitu. Cuman bolong yang mau nebangnya membal gitu, nggak mempan dibacok gitu. Jadinya saya jadi ketakutan tidur di rumah gitu, dan rumahnya kan lantai 3 ya. Jam 12 malam sama jam 2 gitu, kayak di atas genteng itu ada yang lewat, ada yang nindik, padahal akses dari lantai 3 ke genteng itu nggak ada gitu. Dan saya yakin bukan orang sih yang jalan gitu, karena nggak ada jalan ke sana gitu. Dan saya minta tolong ke tim mereka ada yang di mana-mana, tolong bantuin saya menyelesaikan masalah saya. Oke, pemirsa, kita sudah sampai di rumahnya Fadel yang menjadi salah satu partisipan kita pada hari ini. Ruth, ini kalau kita lihat rumahnya bangunannya baru, bersih. Saya nggak ngelihat ada aura-aura yang tidak menyenangkan di sini. Mungkin bagi orang yang awam, orang yang tidak sensitif, itu terkesan biasa-biasa aja. Iya. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Ada banyak teror di dalam sini. Saya agak gini, selama ini orang selalu bilang katanya kalau teror itu akan terlihat di rumah yang agak terpencil lokasinya, jauh dari tetangga. Dari tadi kita masuk, ini rumah tetangga ada kali 20 rumah sekitarnya ramai. Tapi ternyata teror itu bisa terjadi walaupun di daerah yang ramai oleh manusia. Itu biasanya orang yang kebanyakan nonton film. Tapi dia nggak tahu realita yang sebenarnya itu seperti apa. Oh my God, oke, saya jadi makin penasaran. Karena pemirsa, benar-benar ini rumah normal banget. Anda akan lihat sendiri bareng dengan kita. Oke, kita coba masuk. Sebentar, Ada apa? Aduh, dia udah ngerasain apa? Oh, ini pohon mangganya ya? Nggak lucu nih. Kenapa, Ruth? pohon mangga ini banyak penghuni jahatnya. Banyak dalam arti kata lebih dari satu? Ya, ada puluhan. Hah? Pemirsa coba lihat, ini adalah bukti yang sudah dilakukan oleh Fadel untuk coba menebas pohon mangga ini dan tidak pernah berhasil. Melihat apa lagi dia? Ada sosok seperti kera di sini. Ngapain sih? Aduh. Ah? Kamu lagi komunikasi ya? Sebentar. Iya, pemirsa ikut dulu. Aduh, dia ngomong apa lagi? Gimana yang punya rumah? Selamat malam, Fadel. Ya. Aduh, mohon maaf, yuk ke sini bentar mungkin boleh ya? Hai, Fadel. Kami dari tim mereka ada di mana-mana. Mohon maaf ya tadi Rudy main mau masuk karena dia merasakan sesuatu tapi hanya Rudy yang bisa masuk. Sebelumnya mohon maaf, saya pikir penghuninya di luar tadi. Saya pikir tidak ada orang di dalam. Oke. Soalnya saya tadi terlalu fokus sama sesuatu di atas yang menarik saya, kayak saya harus periksa rumah ini. Pertama saya tertarik seperti ada sesuatu di atas. Jadi mungkin Fadel mungkin bisa cerita sendiri. Ini kan rumah saya lihat bangunannya masih sangat baru. Sehari-harinya Fadel tinggal di sini. Jadi rumah ini tidak pernah kosong. Baik. Oke, saya tidak akan menanyakan gangguan-gangguannya seperti apa, tapi Rudy, are you okay? Iya. Saya dari tadi merasa sesuatu di atas gitu, makanya saya tadi kayak buru-buru ke atas. Saya nggak perhatikan ada orang atau tidak di dalam. Oke, Rudy mau coba aja langsung. Fadil di sini bareng sama kita dulu, nggak apa-apa ya? Saya sebelumnya minta izin ke atas, boleh? Oke, atau
Mungkin lebih enak kita, boleh nggak Ruth kita di dalam aja? Oh, boleh, Saya boleh. juga pengen melihat rumahnya karena ini bangunan baru, agak sukar untuk dipercaya kalau ada hal-hal yang gaib. Oke, kita masuk ya sama-sama. Fadel izin ya. Bareng sama Saya izin ke teman-teman. atas. Oke. Energi di sekitar sini sepertinya juga sangat kuat gitu.